Pada kesempatan kita kali ini, Sita itu mau coba sharing tentang bahan-bahan apa saja yang gampang ditemukan untuk bisa kita jadikan ransum pakan ayam kampung. Tentunya bahan-bahan yang akan saya lampirkan ini yaitu bahan-bahan yang biasanya gampang kita jumpain atau kita dapatkan di daerah tempat tinggal kita. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut mengenai pembahasan pembuatan atau membuat susunan ransum pakan ayam kampung, sebaiknya kita bedah dulu apa sih yang dimaksud dengan ransum. Ransum adalah susunan beberapa pakan ternak unggas yang di dalamnya harus mengandung zat nutrisi sebagai salah satu kesatuan dalam jumlah, waktu, dan proporsi yang dapat mencakupi semua kebutuhan ayam. Ransum yang baik adalah yang memiliki sifat palatable ataupun yang disukai ternak, tidak gampang rusak selama masa penyimpanan, kandungan nutrisinya juga baik, mudah dicerna oleh ayam, dan menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi, serta yang paling penting itu kalau buat peternak, yaitu harganya terjangkau ya. Bentuk ransum ini bisa disesuaikan dengan jenis ataupun fase menurut umur dan kondisi ternak. Seperti yang kita ketahui, bahan pakan yang umum yang digunakan oleh para peternak dalam menyusun ransum pakan unggas, salah satunya adalah jagung, dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, minyak sayur, bungkil kelapa, tepung kapur, batuan fosfat, asam amino sintetis, terutama metionin dan lisin, dan campuran berbagai vitamin serta mineral. Juga perlu diketahui ya, klarifikasi ransum ayam, karena kan ayam ini terdiri atas dua jenis ya, yaitu ayam pedaging ataupun ayam petelur. Karena untuk dua fase ini kebutuhan vitamin ataupun pakan itu berbeda setiap umurnya ya. Jadi memang harus kita bedakan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ransum untuk ayam pedaging. Ransum yang digunakan adalah ransum jadi dan konsentrat. Ransum jadi itu maksudnya ransum yang sudah siap diberikan kepada ayam, di mana kandungan nutrisinya itu sudah disusun secara lengkap sesuai dengan kebutuhan ayam. Sedangkan konsentrat adalah ransum padat nutrisi yang tinggi ya, buatan pabrik ya. Ini dua-duanya buatan pabrik ya. Jadi yang satu itu pelet biasanya, yang satunya ini konsentrat. Tapi kalau pelet kan kita tidak mencampur lagi ya, langsung diberikan kepada ayam. Tapi kalau konsentrat ini kita pemberiannya harus dicampur terlebih dahulu, baik itu dengan jagung giling ataupun bekatul. Biasanya perbandingan untuk ransum dengan konsentrat ini itu 50 sampai dengan 55% itu kita berikan jagung ya. Sementara kalau untuk konsentratnya itu berkisar antara 30 sampai 35% konsentrat dan 15% sampai dengan 20% bekatul. Jadi yang paling banyak itu ya, tapi ini biasanya Anda berikan kalau udah 1 bulan ke atas ya. Akan 1 bulan ke bawah itu full pellet ya. Biasanya karena itu lebih terkonsentrasi supaya nanti gampang ngejar bobot ayamnya. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat
ransum sendiri dengan campuran konsentrat. Jadi konsentrat yang dibutuhkan itu sekali lagi saya jabarkan itu berkisar 30 sampai dengan 35 konsentratnya. Jagungnya itu komposisinya 50 sampai dengan 55%, sedangkan bekatul itu 15 sampai 20%. Selain itu, harga konsentrat kan per kilonya terkadang lebih rendah dibanding dengan harga ransum jadi per kilo. Jadi biasanya ada juga itu peternak yang senang melakukan self mixing dengan menggunakan konsentrat sebagai campuran pakan untuk menghemat biaya ya. Lalu yang kedua itu ada ransum ayam petelur. Ransum ayam petelur adalah ransum yang digunakan ada juga ya, sama juga halnya dengan ransum ayam pedaging tadi. Ada yang dalam bentuk jadi, dalam bentuk pelet, ada juga yang dalam bentuk konsentrat yang bisa kita campur ataupun self mixing ya, supaya lebih murah nanti biayanya. Misalnya kita ini kalau biasanya untuk peternak ayam petelur, karena saya juga kan lebih banyak di petelur ya. Kalau saya biasanya juga melakukan self mixing, tapi saya self mixingnya itu masih dengan pakan jadi pelet ya, pelet untuk petelur itu saya campur dengan katul dan jagung. Tapi tidak juga banyak juga maksud saya peternak-peternak lain yang melakukan self mixing dengan konsentrat dan jagung serta bekatul. Lalu lanjut kita ke jenis bahan baku ransum. Jadi kan kalau kita ingin melakukan self mixing untuk memenuhi kebutuhan gizi, ayam itu harus diberikan ransum yang terdiri dari campuran beberapa bahan baku. Bahan baku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kandungan nutrisinya. Yang pertama itu bahan baku sumber energi. Bahan baku sumber energi yang dimaksud adalah bahan pakan yang mengandung energi metabolisme 2250 kcal dan proteinnya itu lebih kecil 20%. Untuk ransum ayam, sumber energi dapat diperoleh dari jagung. Biasanya kalau kita dapat energi metabolisme ini itu dari bahan jagung ya. Bahan jagung, bekatul, polar, gaplek, sorghum, minyak sawit dan lain-lain. Beberapa hasil samping industri pertanian juga banyak ya dijadikan sebagai sumber energi protein karena harganya relatif murah. Bahan tersebut seperti dedak padi, bungkil kelapa ataupun bungkil sawit. Seperti jagung ini ya, jagung ini ME-nya atau energi metabolismenya itu 3200 sampai dengan 3300 kcal. Sementara untuk kandungan protein jagung sendiri itu berkisar antara 8,5 sampai dengan 9%. Lalu yang kedua, bahan baku sumber protein. Bahan baku sumber protein yang dimaksud adalah bahan pakan yang mengandung protein kasar lebih besar daripada 20%. Sumber protein ini terdiri atas protein hewani yang berasal dari hewan dan juga protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Untuk ransum ayam, protein nabati dapat diperoleh dari bungkil kedelai, gluten meal, bungkil kacang, ataupun multigrain. Sedangkan kalau protein hewani biasanya kita dapatkan itu dari tepung ikan atau MBM, meat bone meal, ataupun poultry meat meal atau PMM. Yang ketiga yaitu bahan baku sumber mineral. Di dalam bahan baku ini sebagian besar terkandung berbagai macam mineral seperti fosfor, kalium, dan NaCl. Selain itu ada juga dekalsium fosfat, monokalium fosfat, tepung tulang, tepung batu, garam, dan tepung kulit kerang. Yang keempat itu ada feed supplement. Feed supplement merupakan bahan pakan tambahan yang berupa
zat-zat nutrisi terutama zat nutrisi mikro seperti mineral, vitamin ataupun asam amino. Penambahan feed suplemen dalam pakan berfungsi melengkapi atau meningkatkan ketersediaan zat nutrisi mikro yang seringkali tidak dimiliki dari ransum pakan yang lain. Dan biasanya feed suplemen ini dipakai pada self mixing ayam petelur. Kalau feed suplemen ini bisa kita kategorikan vitamin ya. Kalau seperti untuk ayam petelur itu ekstimulan. Kalau seperti untuk ayam pedaging itu bisa dia gunakan Vitacik ataupun Neobro. Lalu yang kelima itu ada feed additive. Sedikit berbeda dengan feed suplemen, feed additive merupakan zat tambahan yang bersifat non nutritif. Jadi bukan termasuk zat nutrisi ya. Contohnya itu seperti hormon, enzim, zat pewarna ransum dan lain-lain. Sementara kalau feed aditif ini dalam ransum itu tergantung jenis kandungan zat aditifnya ya. Feed aditif dengan kandungan enzim dan hormon itu fungsinya meningkatkan proses pencernaan dan penyerapan ransum. Jadi biasanya kalau orang pakai enzim-enzim itu biasanya itu untuk proses pencernaan supaya nutrisi yang didapat dari pakan itu lebih dapat diserap oleh unggas atau ayam kita ya. Kan ada juga itu feed aditif dengan kandungan zat perwarna dan aroma ransum, biasanya itu memperbaiki penampilan fisik ransum sehingga dapat meningkatkan nafsu makan ayam. Itu dia ya, klasifikasi dan bahan baku untuk pembuatan ransum pakan ayam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para peternak maupun bakal calon peternak. Memang kalau kita mau bikin self mixing atau mau menciptakan ransum pakan sendiri, kaidah-kaidah seperti yang saya jabarkan di atas itu bisa dijadikan acuan ataupun referensi bagi Anda yang mau melakukan self mixing. Demikian dulu konten kita kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukungannya untuk Coop Karo Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.